Halo Bedikers. Baru-baru ini masa pendemo mendatangi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mereka datang untuk meminta pesantren itu dibubarkan. Dan pemimpinnya Panji Gumilang ditangkap karena diduga melakukan penyimpangan terhadap agama Islam. Lantas, siapa sebenarnya sosok Panji Gumilang ini? Serta seberapa kaya sebagai pemimpin pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara? Mari kita bongkar. Nama Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun binaannya ramai dibicarakan belakangan ini, yang disebut-sebut mengajarkan sesuatu yang menyimpang ke para santrinya. Panji lahir pada 30 Juli 1946 dengan nama lengkap Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, yang lahir di desa Sambung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Sejak kecil, Panji sangat mengidolakan sosok Bung Karno. Dia pernah bercerita awal mula berjabat tangan dengan Soekarno saat dirinya masih duduk di bangku SD atau sekolah rakyat pada zaman itu. Bahkan pria usia 77 tahun ini dengan nada berseloroh mengatakan bahwa mazhab yang digunakan di Al Zaitun adalah mazhab Soekarno. Setelah tamat sekolah dasar, Panji Gumilang pernah belajar di Pondok Pesantren Gontor. Kemudian keluar dan melanjutkan pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat dengan mengambil jurusan sejarah dan kebudayaan Islam Fakultas Adab. Selama berkuliah di UIN, Panji Gumilang aktif di HMN Cabang Ciputat. Ia juga sempat aktif menjadi petugas Rabito Alam Islami yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia Sabah Bahagian Dakwah. Selain itu, juga menjadi Presiden Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia selama 2 periode, serta aktif di Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian pada 24 Mei 2003, Panji dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen, Education, and Human Resource. Gelar ini diberikan oleh International Management Center Association, Revens University, yang merupakan universitas tidak terakreditasi yang berbasis di Buckingham, Inggris, dan Amerika Serikat. Selama ini, sosok Panji Gumilang juga sangat dikenal sebagai sosok yang mendirikan Pondok Pesantren Al Zaitun 13 Agustus 1996. Namun baru-baru ini, muncul pengakuan dari pendiri asli Ponpes Al Zaitun yang bernama Imam Supriyanto. Dalam salah satu video wawancaranya yang tayang di channel YouTube TV One News, Imam Supriyanto pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya, Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani untuk mendirikan Ponpes Al Zaitun. Singkat cerita, Imam bertemu dengan Panji Gumilang yang saat itu dikatakan hanya seorang pedagang beras. Imam tertarik mengajak kerjasama untuk mendirikan pesantren dan permintaan tersebut pun disetujui oleh Panji Gumilang hingga keduanya bekerja sama. Selang beberapa waktu, Al Zaitun pun berdiri dengan struktur organisasi yang telah jelas adanya. Seiring berjalannya waktu, salah satu pendiri Ponpes Al Zaitun yaitu Haji Sarwani meninggal dunia. Imam pun langsung berkonsultasi dengan notaris. Dari hasil konsultasi tersebut, ditetapkanlah Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kemudian, tanpa sadar, Imam Supriyanto tiba-tiba didepak dari Al Zaitun, dan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara tersebut dipimpin oleh Panji Gumilang seorang diri. Imam pun tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jamaah. Sebab dulunya Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Meski telah terbukti menyebarkan ajaran sesat dan menyimpang dari agama Islam, Pondok Pesantren Al Zaitun beserta pimpinannya Panji Gumilang nyatanya masih sulit untuk ditindaklanjuti sesuai hukum oleh pemerintah. Ponpes yang berdiri sejak 30 tahun lalu tersebut pun juga tidak ditutup meski terbukti memicu kontroversi bagi umat muslim, terutama di tanah air. Sebut saja dari tata cara sholat yang menggabungkan saf wanita dan pria ketika sholat berjamaah, mengizinkan agama lain melakukan ibadah di masjid, lalu menyebut bahwa Al-Quran hanyalah karangan Nabi Muhammad. Kemudian, memperbolehkan melaksanakan haji di Indramayu, bukan di Mekah, hingga mengganti salam umat muslim dengan salam Yahudi. Jauh sebelum kontroversi Al Zaitun ramai diberitakan, Panji tercatat pernah menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia pada tahun 2011. Dalam bidang vonis yang berjalan pada 2012, Panji divonis bersalah dan dihukum 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Selain masuk penjara, Panji juga pernah melakukan kebijakan kontroversi di pesantrennya setelah memecat 116 guru pengajarnya. Setelah pemecatan itu, para guru tersebut bahkan tidak diizinkan lagi masuk ke kawasan pesantren, meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru tersebut menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah. Panji juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pegawainya yang berinisial K. Panji Gumilang dilaporkan ke Polda Jawa Barat pada tahun 2021 karena diduga memaksa K untuk berhubungan badan dengan alasan agama. Sederet kontroversi tersebut membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur Ponpes Al Zaitun. Menurut MUI, Ponpes Al Zaitun telah melakukan banyak penyimpangan. MUI Jabar juga telah membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan ajaran sesat di pondok tersebut. Dilansir dari laman tv1news.com, Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Ponpes Al Zaitun. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa pesantren yang dinaungi Kemenak dapat suntikan dana, tak terkecuali Al Zaitun, di mana dana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun ada sekian miliar juga ke Al Zaitun. Pihak Kementerian Agama sendiri telah membantah adanya aliran dana ke Ponpes Al Zaitun tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kemenak, Ana Hasbi, yang dilansir dari laman okezon.com. Menurut Ana, sebagai sebuah sekolah resmi, seluruh siswa Al Zaitun mendapatkan dana BOS. Jadi, dana yang diberikan ke Al Zaitun merupakan dana BOS, bukan sumbangan. Lantas sebenarnya dari mana saja Panji Gumilang mendapatkan uang untuk membangun pondok pesantren seluas 1.600 hektar lebih tersebut? Banyak sumber informasi yang menyebutkan bahwa kekayaan Panji Gumilang diperkirakan mencapai 0,5 triliun rupiah. Salah satunya adalah dari hasil usaha galangan kapal yang ia miliki. Galangan kapal ini mampu memperbaiki dan memproduksi berbagai jenis kapal, baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Selain itu, Panji Gumilang juga diduga mendapatkan aliran dana dari sumbangan atau sedekah para pengikutnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kekayaan Panji Gumilang yang fantastis juga bisa dilihat dari mobil mewah yang ia kendarai saat memenuhi panggilan tim investigasi bentukan Ridwan Kamil yang mengendarai mobil Toyota Land Cruiser berwarna hitam yang harganya mulai dari 2,4 miliar rupiah. Selain itu, penampakan rumah pribadi milik Panji Gumilang juga tak kalah mewahnya. Dilansir dari situs tribunnews.com, Panji Gumilang ternyata mempunyai rumah yang terletak di Jalan Raya Kerukuk Timo, Kota Depok. Terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan antara rumah Panji Gumilang dan Jalan Raya. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, Panji Gumilang sudah memiliki rumah tersebut sejak sekitar tahun 2000 silam.